Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala awliya'ahu dalilan 'alaihi wal wusula ilaihim al-wusula ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mu'ina ladaihi. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu haramaihi. Sallallahu wasallam ala ashrafi khalqih Sayyidina Muhammadin al-ma'ruf bi husni khuluqih wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita pada malam ini kembali dikumpulkan, dipertemukan di majlis yang penuh dengan berkat dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wal khamsuna ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-154 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi walam yusilhum ilaihim illa man arada an yusilahu ilaih. Artinya, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah yang tidak menjadikan dalil atas para walinya melainkan dari sekira-kira dalil atas dirinya. Dan Allah tidak menyampaikan mereka hamba-hambanya kepada para walinya itu kecuali orang yang Allah kehendaki bahwa Allah sampaikan orang itu ilaih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, saddara bitasbih isy'aran bi'azamati hadzal amr wa huwa kadzalik. Pengarang tadi memulai hikmah ini dengan tasbih subhanaman. Itu memberikan isyarat, memberitahukan kepada kita dengan besarnya ini perkara. Sesuatu ungkapan tasbih subhanallah itu sesuatu ungkapan yang menakjubkan bagi kita. Apabila kita melihat atau mendengar sesuatu yang menakjubkan, kita disunnahkan untuk bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara ini adalah perkara yang besar, perkara yang menakjubkan. Oleh karena itu beliau mulai dengan subhana, Maha Suci Allah. Idza awsalallahu 'abdan ila waliyyin min awliyaihi wa aqarra fi qalbi hadzal 'abdi anna hadza waliyyun min awliyaihi ba'da an ashhadahu khususiyatahu ثم وفقه تصديقه وخدمته والأدب معه
wa asyraqat mahabbatu dzalikal wali fi qalbihi min haitsu innahu dzatuh fala syakka anna hadzal 'abda sayasilu ila Allah ta'ala walau ba'da hin. Artinya apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan seorang hambanya kepada seorang wali daripada wali-wali Allah. Nah, artinya ini kita dipertemukan oleh Allah atau dikumpulkan oleh Allah dengan salah seorang wali daripada wali-walinya. Nah, kemudian Allah menetapkan di dalam hati kita. Allah menetapkan di dalam hati kita bahwa orang yang di hadapan kita ini, orang yang kita bertemu dengannya ini waliyun min auliyaih, adalah wali daripada walinya Allah. Sesudah Allah perlihatkan kepadanya kelebihan, keistimewaan itu si wali tadi. Nah, jadi kita dihalau, dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah kepada salah seorang walinya. Lalu Allah perlihatkan kepada kita kelebihan, keistimewaan si wali itu kepada kita. Nah, baik kelebihan keistimewaan ilmunya, baik kelebihan keistimewaan amaliyahnya atau keistimewaan lainnya. Nah, setelah kita diperlihatkan Allah kelebihan seorang wali tadi, lalu Allah menetapkan di dalam hati kita, sehingga hati kita berkata bahwa ini orang adalah wali. Ini orang adalah wali. Nah, kemudian Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa membenarkan, mempercayainya. Kita berkhidmat, berkhadam kepadanya dan beradab, bertata kerama besertanya. Kemudian lagi memancar cahaya kecintaan kita kepada wali itu. Memancar cahaya kecintaan kepada wali itu pada hati kita dari sekira-kira zatnya si wali itu. Nah, fala syakka anna hadza, tidaklah ragu-ragu bahwa ini hamba tadi akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala walau ba'dahin, sekalipun lama jauh di kemudian hari. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini sesuatu yang menakjubkan. Makanya itu subhana. Biasa orang mencapai kewalian itu dengan amaliyah-amaliyah. Ada orang mencapai kewalian itu dengan aurat, dengan wirid-wirid yang banyak, dengan macam-macam mujahadah dan sebagainya. Maka sampailah dia kepada tingkatan waliullah. Nah, sedangkan ini tidak demikian. Dia dipertemukan Allah dengan seorang wali, lalu di hatinya itu mengatakan bahwa ini adalah wali, dan dia melihat ada kelebihan-kelebihannya, lalu dia mencintai si wali itu. Mencintai wali itu karena diri si wali itu, bukan karena lain hal. Dia cintai si wali itu karena dirinya si wali itu. Lalu dia berkhadam kepadanya, dia beradab baik kepadanya. Nah, orang seperti ini satu saat akan diberi Allah al-wuslah sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan lain untuk mencapai kewalian itu. Bisa dengan ilmu, bisa dengan amal, dengan wirid, dengan bacaan, bisa dengan cara yang demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'du sufiyah, berkata sebagian sufi, Auliyaullah ta'ala
abwabullah. Wali-wali Allah itu adalah pintu-pintu Allah. Wali-walinya itu adalah pintu-pintu Allah. Wa ma'rifatuhum mafatihu tilkal abwab. Mengenali para wali itu merupakan kunci pintu-pintu Allah itu. Wa asnanu zalikal miftah, dan gigi itu kunci. Kunci itu ada begigi. Nah, biasanya ngaran kunci itu ada giginya. Ada rigit-rigitnya tuh. Yang kuncinya dol, kada mau laginya. Kada terbuka mau. Nah, kunci itu ada asnannya, ada giginya. Nah, gigi-gigi kunci itu pertama hifzul hurmah. Menjaga kehormatan si wali itu. Menjaga kehormatan si wali itu artinya menjaga kehormatan anaknya, istrinya, keluarganya dan sebagainya. Artinya kita berkelakuan, bersikap memelihara keluarganya, dan kita berkelakuan yang mengangkat derajatnya. Jangan sampai kita berkelakuan, jangan sampai kita berakhlak yang memalukan kepada wali itu. Kita ini anak buah wali umpamanya, tapi kelakuan menyupanakan sidin. Nah, ini anak buah orang wali, orang dekat dengan orang wali, tapi kelakuan menyupanakan sidin. Kelakuan di luar di mana memberi malu sidin itu anak buah si anu ya. Nah, kelakuannya kayak itu. Nah, ini orang katulahan ini. Orang katulahan. Kalau orang nang hendak dapatnya itu menjaga kehormatan. Hifzul hurmah. Menjaga kehormatan si wali tadi. Wa husnul adab. Baik tata kerama. Wal khidmatu, berkhidmat. Wa sidqul mahabbah, dan benar-benar cinta kepada si wali tadi. Paman khalatahum bidzalik, barang siapa yang bergaul dengan para aulia Allah bidzalik, dengan demikian tadi, futihalahu, orang ini satu saat akan dijadikan wali oleh Allah Ta'ala. Satu saat, kapan-kapan orang ini walaupun tanpa banyak amalia, walaupun tanpa banyak wirid, satu saat dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tadi bahwa wali Allah itu laksana pintu Allah. Nah, mengenal dengan wali itu berarti kita punya kunci terhadap pintu Allah itu. Nah, kunci itu ada gigi-giginya, ada asnannya. Nah, walaupun kenal, walaupun bisa kuncinya dul, kada kawa dibuka juga. Nah, kita punya kunci, kita sudah kenal kepada waliullah, kita sudah kenal kepada mereka. Nah, kuncinya itu, dan gigi-giginya hifzul hurmah tadi, jaga kehormatan sidin, jaga. Jangan memberi malu kelakuan lawan sidin itu. Satu, yang kedua, wa husnul adab, baik tata kerama. Wal khidmatu, berkhidmah. Wasidqul mahabbah, dan benar-benar cinta. Itu modalnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kecintaan seorang wali, di dalam kitab Al-Ibriz disebutkan, perkataan Ahmad Ibnul Mubarak, kecintaan seorang wali itu kepada kita itu tidak seberapa memberikan manfaat kepada kita. Sama halnya kecintaan Rasul kepada umat itu tidak seberapa memberi manfaat. Yang lebih bermanfaat itu adalah kecintaan kita kepada wali itu. Itu lebih bermanfaat. Nah, kecintaan kita kepada Rasul itu lebih bermanfaat. Nabi itu cinta dengan Abu Lahab. Nabi cinta dengan Abu Jahal. Nabi sayang lawan orang-orang kafir itu, sayang Nabi kita.
Cuma mereka tidak cinta kepada Rasulullah, mereka benci kepada Rasulullah, sehingga tidak ada hidayah datang kepada mereka. Bukan main Nabi sayangnya kepada mereka orang Quraisy Makkah itu. Sayang Nabi kepada Abu Jahal, sayang Nabi kepada Utbah, sayang Nabi kepada Abu Lahab dan lain Abu Sufyan. Tapi karena mereka kada sayang dengan Nabi, mereka kada cinta dengan Nabi, hidayah ditutup oleh Allah. Nah, wali-waliullah itu sayang kepada kita. Wali-wali Allah itu sayang, cinta kepada kita. Tapi karena kita kada cinta kepada mereka, maka tertutuplah berkah daripada mereka itu. Nah, jadi kecintaan seorang wali kepada kita itu ada manfaat, cuma kada banyak. Tetapi kalau kecintaan kita kepada wali, nah itu yang sangat bermanfaat. Para muhibbin rahimakumullah. Disebutkan dalam kitab Al-Ibriz itu bahwa kecintaan yang sangat dari seseorang kepada waliullah itu bisa menarik ilmu yang ada dalam hati mereka kepada dirinya. Nah, kecintaan kita yang sangat kepada seorang wali itu bisa mendatangkan berkah dari wali itu kepada hati kita. Walaupun si wali itu kada tahu bahwa kita cinta kepada beliau umpamanya. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, lalu bagaimana yang dimaksud dengan cinta itu? Sidqul mahabbah tadi, atau mahabbah shadikah. Masing-masing kita pasti mengakui kita cinta kepada waliullah. Kalau kita tahu si fulan itu wali, kita pasti cinta kepadanya. Tapi apakah cinta kita itu sampai kepada sesuatu yang bisa menarik rahasia yang ada dalam diri seorang wali itu? Apakah cinta kita itu sampai kadarnya, sampai nilainya, sehingga bisa menarik apa yang dalam hati si wali pindah ke dalam hati kita, disalin ke dalam hati kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ini sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW, sangat cinta. Nah, Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, ulun ini kada pahapalan, ulun ini kada pintar, ulun ini kada apa. Beri ulun sesuatu. Ya, Nabi buka surban ikam tu buka. Ya, Abu Hurairah buka surban, diambil Nabi dari dada sidin, diandak sidin dalam surban Abu Hurairah itu. Nah, sesudah itu Abu Hurairah jadi manusia yang dahsyat, yang luar biasa. Sekian ribu hadis hafal di kepala. Ini transfer ilmu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena Abu Hurairah punya kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kita maksud dengan modal cinta kita itu, kita bisa menarik, bisa menyalin makrifat wali itu supaya ada dalam hati kita. Ilmu yang ada pada sidin ada pada kita. Nah, modalnya iya tadi. Salah satunya adalah kecintaan yang benar. Yang kemudian Ahmad Ibn Mubarak ditanya, bagaimana tanda alamat kecintaan yang benar kepada seorang wali itu? Beliau menjawab, antakuna rahatuhu bizatil wali, fala yatafakkaru illa fiha wa la yahtammu illa laha wa la yafrahu illa biha wa la yahzanu illa alaiha hatta takuna harakatuhu wa sakanatuhu sirran wa alaniya huduran wa ghaibatan fi masalih zatil wali fala yubali bi zatihi wala bi masalihi. Nah, udah sidin kecintaan yang benar kepada seorang wali yang dapat menarik ilmu mereka kepadanya itu adalah orang yang rahatuhu bi zatil wali, orang yang kelapangannya itu pada zat si wali itu. Kegembiraannya itu kegembiraannya itu datang ketika dia dekat dengan seorang wali itu. Kalau dia dekat dengan si wali itu, dia gembira luar biasa hatinya. Nah, dia tidak berpikir kecuali untuk seorang wali yang dicintainya itu. Dia tidak sedih kecuali karena sesuatu yang ada pada si wali itu.
Dan geraknya, diamnya, hadirnya, gaibnya tidak ada lain, hanya memikirkan kemaslahatan zat seorang wali itu, melupakan kemaslahatan tentang dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan mahabbah shadiqah. Kalau kita punya mahabbah seperti itu kepada seorang wali, kita akan jadi Abu Hurairah seperti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Para muhibbin rahimakumullah. Faman khalatahum bidzalik futiha lahu walau futiha lahu wa illa fahuwa ala khatar. Barang siapa yang bergaul dengan wali-wali Allah dengan cara seperti tadi, menjaga kehormatan beliau, baik adab dengan beliau, berkhidmat, cinta yang benar, maka akan dibukakan pintu Allah kepada orang tersebut. Wa illa jika tidak, dia bergaul tapi kadang menjaga kehormatan, tidak beradab dan sebagainya, bahwa ala khatar, maka orang ini berada dalam sesuatu yang membahayakan dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza usila 'abdun ila waliyin wa ushhida khususiyatah wa lam yusaddiqhu aw lam yata'addab ma'ah fahadza la yazdadu minallahi illa bu'da. Apabila seorang hamba itu dikenalkan kepada seorang waliullah, diperlihatkan kepadanya kelebihan-kelebihan seseorang wali itu, ini sudah kenal lawan waliullah, melihat sudah kelebihan-kelebihan sidin, keistimewaan sidin, tapi nya kada percaya, bakal betulan hajun itu kada percaya. Atau percaya cuma kada beadab. Percaya pada sidin itu wali, cuma kelakuan kada beadab, menyempurnakan sidin segala macam, mariputi segala macam. Nah, maka ini orang tiap hari semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahadza la yazdadu minallah illa bu'da. Makin hari makin lupa kepada Allah, makin hari makin sibuk dengan dunianya, makin hari makin sibuk dengan masalahnya. Nah, padahalnya tahu dengan waliullah, melihat kelebihan-kelebihannya, tapi kada percaya, atau percaya cuma tidak bertata krama yang baik dengan mereka itu. Wa kadzalika idza usila ila waliyin wa ushhida khususiyatah wa saddaqahu wa khadamahu wa ta'addaba ma'ahu wa ahabbahu walakin ahabbahu li gharadin min agradid dunya fahadza wa in baqiya ma'al wali al-fa'am lam yanal minhu syai'a. Demikian pula orang yang disampaikan kepada seorang wali, diperlihatkan kepadanya kelebihan itu si wali tadi, dia percaya dan dia berkhadam dan beradab baik dengan si wali tadi, beradab bagus, dan dia cinta kepada si wali itu. Tetapi cintanya itu karena tujuan duniawi. Tujuan duniawi. Supaya urusannya lancar, supaya rezekinya luas, semua mudah perkaranya menang, apa segala macam. Padanya percaya lawan si wali itu bahadam, beadab nang bagus, cinta benar, tapi cintanya karena ada kepentingan dirinya di situ. Nah, fahadza, maka ini orang wa in baqiya ma'al wali al-fa'am, sekalipun tinggal bersama si wali 1000 tahun, lam yanal minhu syai'a, dia tidak akan mendapat apa-apa daripada si wali itu. Cuma kada katulahan ini, katanya percaya, membujurakan, beadab, berkhidmat, cinta, tapi cintanya benar kita salah, cinta karena untuk kepentingan dunianya. Nah, walaupun dia hidup 1000 tahun dengan seorang wali, nah dia selamat, cuma kada dapat kema'rifahan, kada dapat keilmuan, keberkahan khusus dari seorang wali tadi. Nah, yang pertama tadi yang berat, nah itu nang la yazdadu minallah illa bu'da. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu masalah ini adalah masalah yang azim, masalah yang besar.
Nah, maka pengarang tadi memulainya hikmah ini dengan ungkapan subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaih illa min haitsu dalilu alaih wa lam yusilhum ilaihim illa man arada ay yusilahu ilaih. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa yang bisa kita tarik dari seorang waliullah itu sangat tergantung dengan kadar yang ada pada diri kita. Sekadar apa cinta kita kepada mereka, sekadar apa khidmat kita kepada mereka, sekadar apa adab kita kepada mereka, maka sekadar itulah yang bisa masuk ke dalam hati kita. Artinya kadapul. Abu Hurairah tadi kan karena sudah luar biasa lawan Nabi, hidup mati diserahkan kepada Nabi, sehingga begitu disalin langsung menjadi orang yang luar biasa. Nah, artinya kalau kita memberikan kadar 10%, 10% itulah akan sampai kepada hati kita ilmu, berkah, ma'rifat yang ada dalam hati seorang wali kepada kita. Kalau kita berikan adab cinta kita kepada mereka 5% itulah yang masuk ke dalam hati kita. Jadi sesuai apa yang kita berikan kepada mereka itulah yang masuk ke dalam hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini merupakan jalan lain. At-turuq ilallah biqadril anfas. Jalan menuju untuk sampai kepada Allah itu sangat banyak jalannya, sebagaimana banyaknya napas-napas ini. Ada yang sampai menuju Allah dengan jalan memperbanyak zikir, ada yang sampai kepada Allah dengan jalan memperbanyak salawat, ada yang sampai kepada Allah dengan jalan macam-macam. Nah, salah satu jalan diterangkan oleh beliau tadi, bahwa kita sampai kepada Allah, diberi ma'rifat oleh Allah melalui bergaul dengan seorang wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-155. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah حسن الخاتمة. يا الله بها، الله بها، يا الله حسن الخاتمة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم